Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan memberkati persekutuan kami malam hari ini. Kiranya pertolongan-Mu atas kami yang akan belajar firman Tuhan, dan juga memberkati hamba-Mu Bapak Gracia Pelo yang akan menjadi saluran berkat Tuhan untuk mengajar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan mulai masuk di dalam perenungan akan firman Tuhan. Kami serahkan kepada Bapak Evangelis Gracia Pelo. Kami persilakan. Selamat malam kawan-kawan. Malam hari ini saya akan menyampaikan tema yang lagi rame-ramenya. Sebentar lagi pasti akan rame, karena banyak orang yang kurang paham dan mempermasalahkan masalah Natal. Sehingga panitia memberikan saya semacam tema, apakah Natal ini fiksi atau tidak. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan belajar dari aspek sejarahnya. Saya akan ngomong aspek sejarah, supaya ini menjadi landasan kita, supaya kita tidak goyah lagi. Mengenai aspek rohani, spiritualnya, biarlah nanti dilengkapi oleh para hamba-hamba Tuhan, para pendeta di gereja-gereja kita. Yuk kita mulai kajian malam hari ini ya. Natal itu ada dari kata Natal. Natal itu dies natalis, artinya kelahiran. Jadi Natal itu hari kelahiran. Sedangkan Christmas itu dari bahasa Inggris kuno, Christus Masse, artinya misa untuk Kristus. Arti literal Christmas artinya perjamuan kudus untuk Kristus. Suatu misa yang dibuat hanya untuk Kristus. Nah, yang menjadi permasalahan di akhir-akhir ini adalah pertanyaan, kira-kira hari Natal itu kapan? Yang dipermasalahkan oleh beberapa orang, baik dari dalam Kristen maupun dari non-Kristen, adalah mereka mempertanyakan kapan sih hari Natal yang sesungguhnya. Nah, mengenai kelahiran, kita hanya punya catatan di dalam Alkitab. Yesus lahir di kandang di Palungan. 28. Di saat itu, di saat Yesus lahir di kandang, di dekat situ ada sekelompok gembala yang menggembalakan domba. Tentu ya tidak mengembalakan di malam hari, mana bisa domba disuruh merumput di malam hari. Artinya ada kelompok gembala yang nomaden, di mana dia bermalam di sekitar situ. Hanya ini catatan-catatan di dalam Alkitab. Nah, yang menjadi catatan berikutnya, setelah Yesus lahir di kandang domba, di sekitar situ ada kelompok gembala yang nomaden membawa dombanya berkeliling dari suatu padang ke padang yang lain. Ada kisah yang tercatat, ada orang Majus dari timur yang datang, kepingin ketemu dengan seorang raja Ibrani yang baru lahir karena bintangnya mereka lihat. Karena mereka tidak kembali kepada Herodes dan menyampaikan detail di mana bayi raja Ibrani ini lahir, ada pembantaian, pembunuhan besar-besaran, semua anak laki-laki di bawah 2 tahun dibunuh. Kisah tentang kelahiran Yesus ini sama dengan kisah masa kecilnya Musa, di mana semua anak-anak laki-laki, baik di zaman Musa maupun di zaman Yesus, semua dibantai. Hanya ini catatan yang di dalam Alkitab. Para penentang Natal, mereka mengatakan, Natal itu nggak ada tanggalnya di dalam Alkitab, gitu loh. Jadi nggak perlu dirayakan, kira-kiranya begitu. Bagi yang menentang Natal, jikalau ini bukan orang-orang Kristen, saya pun juga kepingin tanya kepada orang-orang Muslim, apakah Muhammad ada tanggalnya di dalam Al-Quran? Kalau yang misalnya yang tanya ini orang-orang Muslim.
Nah, kalau orang-orang Kristen, maka saya tanya, apakah kamu tahu tanggal lahirnya bapakmu? Tahu tanggal sekian. Bagaimana kamu yakin wong itu nggak tercatat di dalam Alkitab? Ini kalau saya mau ngomong, bertanya dengan cara bodoh-bodohan. Nah. Kalau tidak tercatat di dalam Alkitab, kita tidak perlu merayakan. What? Pola pikirnya ini kok terlalu fatal. Yang ingin saya tanyakan kepada semua orang-orang yang menolak Natal, jikalau ini di dalam kekristenan, kalau orang non-Kristen misalnya Muslim, kita tanya sama gampang kan ya, apakah Yesus lahir ada tanggalnya di dalam Alkitab? Kita harus akui tidak ada tanggalnya tertulis literal. Hanya acuan-acuan kapan dia lahir di zaman Kaisar Agustus, ada apa di sana, itu parameter indikasi yang bisa kita cari kapan tanggalnya. Tapi kita bisa balik bertanya, apakah Muhammad ada tanggalnya di dalam Al-Quran, atau turunnya Al-Quran itu ada tanggal yang pasti? Saya rasa mereka juga nggak bisa jawab. Tetapi kalau untuk orang-orang Kristen yang menolak, yang meragukan Natal, ada pertanyaan balik yang ingin saya ajukan. Apakah Anda merayakan hari ulang tahun gereja Anda, sinode Anda? Apakah kalau Anda secara pribadi merayakan ulang tahun anak-anak Anda? Orang-orang Kristen yang mempertanyakan untuk menghembuskan opini tidak usah merayakan Natal karena tidak ada tanggalnya, saya ingin tanya, apakah pernikahan Anda rayakan setelah 25 tahun berumah tangga, 50 tahun berumah tangga, anakmu umur 2 tahun, 3 tahun, umur 17 tahun, sweet 17, apakah kamu rayakan? Yang menarik apa? Rata-rata orang-orang yang saya tanyai mengenai masalah ini, mereka mengatakan, ya tentu saya merayakan hari ulang tahun gereja kami, sinode kami, gereja kami udah berdiri sekian tahun, kami rayakan. Tentu saya merayakan ulang tahun anak-anak saya. Kalau enggak nanti dia malu. Sweet 17 anak saya rayakan. Ulang tahun pernikahan saya ke-20, ke-25 tahun, ke-30, ke-50 tahun dirayakan. Pikirkan. Kenapa hari-hari penting di dalam kehidupan kalian pribadi, lepas pribadi, Anda rayakan dan Anda peringati? Karena kita matinya enggak. Sedangkan di saat yang sama, kalian semua orang-orang Kristen yang menolak Natal mengaku percaya Yesus Tuhan, tetapi dengan sadar, bibir tutur kata Anda mengatakan, aku tidak mau merayakan kedatangan Tuhan dan Juru Selamatku yang aku imani. Ini ada sesuatu yang ganjil di dalam pikiran saya. Ulang tahun pernikahanmu kamu rayakan, ulang tahun gerejamu kamu rayakan, ulang tahun sweet 17 anakmu kamu rayakan. Tapi kehadiran Tuhanmu, kelahiran Tuhan kita, inkarnasi, firman yang menjelma menjadi manusia, sama sekali Anda bantah, Anda tolak, Anda singkirkan, dan tidak mau diperingati dengan sengaja. Ini aneh. Kemudian, banyak informasi-informasi hoax di media sosial, di Wikipedia, banyak sekali. Informasi hoaxnya adalah perayaan Natal itu adalah pagan, hari raya kafir yang dikristenkan. Itu adalah perayaan Saturnalia. Saturnalia itu adalah perayaan pagan, perayaan Yunani kafir untuk memperingati Dewa Saturnus. Ingat, Saturnalia, perayaan peringatan pemujaan Dewa Saturnus, bukan 25 Desember. Itu berhari-hari, berminggu-minggu. Tanggal 7 sampai tanggal 23 Desember, dan itu baru dirayakan di abad ketiga tahun 274. Perhatikan tanggal-tanggal yang saya tampilkan ya. Perhatikan tanggal-tanggal yang saya tampilkan. Perayaan penghormatan kepada Dewa Saturnus itu baru di akhir abad keempat, di akhir abad ketiga, itu pun bukan 25 Desember, tapi tanggal 7 sampai tanggal 23. Kemudian ada yang menuduh bahwa Natal adalah kristenisasi dari hari raya kelahiran Dewa Matahari.
Sol Invicus, hari kelahiran Dewa Matahari, ini dikristenkan, dirubah dari kafir menjadi perayaan Kristen. Inilah asal-usul Natal. Wow, hati-hati. Hari kelahiran Dewa Matahari, Sol Invicus, ini perayaan yang baru diadakan di pertengahan abad keempat oleh Kaisar Julian si Murtad. Perhatikan tanggal-tanggal yang saya sebutkan di sini ya. Kenapa Kaisar Julian ini disebut Kaisar Julian si Murtad? Karena Kaisar Julian ini anaknya Konstantin. Konstantin bapaknya Kristen, percaya sama Yesus. Anaknya ada yang murtad, kembali menyembah dewa-dewa Yunani. Oleh karena itu, Kaisar Julian di saat dia naik tahta, dia ingin mengembalikan kepercayaan Yunani pagan. Dia membuat perayaan baru, peringatan hari kelahiran Dewa Matahari di zaman kepemimpinannya di tahun 336. Itu pun perayaannya 2 minggu, bukan tanggal 25 Desember. Perayaan hari kelahiran Matahari di bulan Desember itu lamanya 2 minggu. Ini dibuat oleh Kaisar Julian si Murtad, karena bapaknya Kristen, dianya murtad, makanya julukannya Kaisar Julian si Murtad, the Apostate. Dibuat 2 minggu, lebih hebat, lebih meriah, untuk menyaingi perayaan Hari Natal Kristen. Ini baru di pertengahan abad keempat. Demikian juga tulisan-tulisan orang-orang Muslim, ini saya screenshot dari internet. Ada sebuah website yang mengakui bahwa perayaan Maulid Muhammad itu nggak jelas kapan tanggalnya. Namun di dalam website itu dia memberikan argumentasi sama dengan Kristen. Kristen pun juga nggak ada sejarah yang mengatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Jadi untuk pembenaran bahwa faktanya Muhammad tidak jelas lahirnya kapan, ada banyak kontradiksi tanggal dan tahun, dia menggunakan pembenaran di dalam websitenya ini. Toh Yesus pun tanggal lahirnya tidak pernah tercatat di dalam sejarah tanggal 25 Desember, kira-kira begitu. Artinya, yang mempermasalahkan Natal ini baik sesama Kristen atau bidat Kristen maupun orang yang non-Kristen. Nah, pertanyaannya gimana sih kita bisa tahu kapan hari Natal? Ada 2 cara. Satu, kita membuka catatan-catatan sejarah bapak-bapak gereja. Ini yang paling gampang. Kedua, perhitungan dari Alkitab. Mengenai perhitungan dari Alkitab tidak saya tampilkan hari ini. Itu nanti sesi tersendiri karena ini akan lama. Nah, kita mundur ya. Kita lihat slide yang tadi ya. Kita mundur ya. Perhatikan, Saturnalia baru dirayakan tahun 274 Masehi. Akhir-akhir abad ketiga. Perayaan Sol Invicus, kelahiran Dewa Matahari, pertengahan abad keempat. Ya, perhatikan ya. 274 Saturnalia, 336 ini Sol Invicus. Sekarang, kalau kita ngomong sejarah, orang Kristen harus bisa membuktikan catatan bapak-bapak gereja sebelum akhir abad ketiga dan pertengahan abad keempat. Nangkap ya? Salah satu bantahan yang paling umum adalah Desember itu bersalju. Jadi mustahil ada gembala di padang. Mana kuat orang gembala menggembalakan kambing domba malam-malam bersalju, kan tidak mungkin, katanya begitu. Saya kasih gambar di sini. Di dalam kondisi bersalju pun sebenarnya masih mungkin domba-domba diajak keluar dan merumput. Tapi tentu tidak di malam hari. Kalau malam hari, jangankan yang tidak bersalju. Di dalam kondisi yang tidak ada hujan, tidak ada kering, domba pun tidak mungkin dipaksa merumput di malam hari. Jadi adanya gembala di padang rumput itu di malam hari, dia sedang dalam perjalanan nomaden, membawa kambing dombanya dari suatu padang ke padang yang lain. Jangan ada di dalam benak kita, gembala memaksa kambing dombanya yang sedang tidur untuk merumput, tidak mungkin lah itu. Jadi saya tunjukkan di gambar sini, banyak postingan-postingan gambar-gambar di internet bahwa domba, kambing
merumput di dalam kondisi bersalju itu sangat umum. Di Siberia, di Kanada, banyak. Ini contoh, gembala-gembala membawa kambingnya di tengah-tengah padang keadaan bersalju. Nah, sekarang pertanyaannya. Yesus lahirnya tidak di Siberia, tidak di Perancis, tidak di Berlin, tidak di Kanada, tidak di Kutub Utara. Yesus lahir di Bethlehem. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di Bethlehem bulan Desember itu bersalju apa tidak? Apakah salju di bulan Desember ini khayalan atau benar-benar fakta? Lihat nih. Ini foto persiapan perayaan Natal di Bethlehem. Ini orang-orang Palestina Kristen sedang berpose di hari menjelang perayaan Natal. Nih. Ini foto anak-anak Palestina Kristen yang sedang berpose, berfoto menyambut Natal. Apakah ada salju di Bethlehem tanggal bulan Desember? Coba lihat. Halo? Halo? Tidak ada kan? Oke, saya mau tunjukkan satu film lagi ya. Saudara-saudara, setiap tanggal 25 Desember, seluruh Palestina, Bethlehem khususnya dan Yerusalem ada marching band. Coba Anda lihat, berapa tebal salju di tanggal 25 Desember di Bethlehem. Kelihatan nggak filmnya? Kelihatan Pak, kelihatan. Ini marching band tanggal 25 Desember di Bethlehem. Berapa tebal saljunya? Cepat hitung. Ini orang-orang Palestina Kristen, orang-orang Palestina Ortodok, orang-orang Palestina Katolik lagi tumpak blek di Bethlehem marching band. Ada salju? Ada, Pak. Hah? Berapa ada saljunya? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kemarau. Oke. Jadi kalau ada yang mengatakan di Palestina tanggal 25 Desember itu salju dingin, itu tandanya orang yang mengatakan itu dia tidak pernah tahu kondisi Timur Tengah bulan Desember. Sehingga mereka khayalannya lebih kuat daripada kenyataan. Khayalannya berusaha menegasikan fakta bahwa di Timur Tengah tidak ada salju. Ada salju itu di daerah utara, atau di pegunungan Yordan. Sebelum masuk Petra itu ada pegunungan batu di Yordan, itu pegunungan yang tinggi. Bukan bulan Desember. Saya pernah ke sana bulan Bulan Juli. Itu suasana udaranya dingin, itu pegunungan batu dingin dan kering. Kemungkinan ada salju, itu pun tipis di Yordania. Jadi kalau ada yang membayangkan salju bertumpuk-tumpuk, itu saya bilang dia terlalu banyak menghayal. Kemudian, Padang Gembala itu, ini adalah gereja Padang Gembala. Di mana Padang Gembala itu ada semacam gua, di mana guanya ini dipakai domba-domba masuk di dalamnya di sini, dan gembala-gembalanya tidur di depan mulut gua. Dan saat ini gua di mana Padang Gembala, di mana gembala-gembala mengembalakan domba waktu itu sudah menjadi gereja. Ini loh ceruknya. Saya pernah ke sini, cuma fotonya agak hilang. Nanti saya akan cari. Saya pakai foto ngambil dari internet. Saya pernah ke sini. Jadi tentu tidak mengembalakan malam-malam hari. Itu mustahil lah, membayangkan ada orang yang bisa memaksa domba merumput di malam hari itu mustahil lah. Jadi ada sekelompok gembala yang nomaden. Di malam hari dia masukkan domba-dombanya di dalam gua. Dan mereka tidur di depan gua. Sekarang kita masuk catatan-catatan sejarah. Banyak orang menolak dan menyaksikan. Bahkan tadi jelas-jelas tertulis mereka menuduh bahwa tidak ada catatan sejarah bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Oh ya? Serius? Hari ini saya tunjukkan banyak sekali data-data sejarah
lebih lengkap dari materi-materi yang dulu sudah saya sampaikan di berbagai kesempatan. Dulu saya sudah menyampaikan materi-materi ini, tetapi kali ini data saya lebih lengkap. Hari ini saya akan tunjukkan data-data bapak-bapak gereja sebelum abad ketiga. Di awal abad kedua sampai abad ketiga. Jumlahnya ada 7 bapak-bapak gereja kuno, mulai tahun 126 sampai tahun 220-an. Yang menyebutkan di dalam buku-buku tulisannya kapan perayaan kelahiran Yesus itu ada. Jadi, saya gunakan data-data sejarah sebelum tahun 274. Data tertua yang saya pakai tahun 220. Sebelum tahun 336, Sol Invictus. Saya akan tunjukkan data dari Telesporus. Ini Paus ke-9 Roma yang tercatat di tahun 126 dia merayakan Natal. Christmas Eve 24 Desember. Saya akan tunjukkan tulisannya Demetrius dari Alexandria. Maaf, bukan tahun 170, tapi tahun 180. Saya akan tunjukkan catatan Theophilus dari Antioquia yang merayakan Natal 25 Desember tahun 176. Catatannya Julius Africanus tahun 200. Irenaeus tahun 170-an, dan Clement dari Alexandria tahun 180-an. Dan Hippolytus di tahun 200-an lah. Nah, sampai tahun 220. Ada berapa bapak gereja yang saya sebut di sini? 1 Telesporus, 2 Demetrius, 3 Theophilus, 3 Julius Africanus, 4 Irenaeus Uskup Lyon, 6 Clement dari Alexandria, 7 Hippolytus dari Roma. 7 bapak-bapak gereja sebelum tahun 274. Yang tertua sudah mati 217. Hippolytus itu matinya tahun 217. Nih. Irenaeus. Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Dia menulis ini sekitar tahun 170, 180-an. Dia tidak mencatat tanggal Natal, tapi di dalam tulisannya Irenaeus dalam bahasa Latin, dalam tulisan-tulisan Latinnya dia mengatakan, malaikat Gabriel menemui Maria dan memberitahu bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus tanggal 25 Maret. Jadi benih pertama inkarnasi, Sang Firman menjadi manusia menurut catatannya Irenaeus tahun 170-an, itu hari pertama inkarnasi Sang Firman, Gabriel memberitahukan kepada Maria dia akan mengandung dan akan melahirkan laki-laki tanggal 25 Maret. Ini indikasi bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember, bukan? Jika 25 Maret itu pertemuan malaikat Gabriel dengan Maria, 9 bulan kemudiannya kapan? Tolong dimatiin dong, itu di-mute. Semua yang lain tolong di-mute. Jika Gabriel menemui Maria tanggal 25 Maret, 9 bulan kemudian, ini indikasi bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Tapi ini indikasi ya, karena Irenaeus hanya mengatakan Maria ditemui malaikat Gabriel itu tanggal 25 Maret. Satu. Julius Africanus. Dia ngomong yang sama dengan Irenaeus. Bedanya Irenaeus itu dari Perancis, Julius Africanus dari sekitar Libya. Dia mengatakan hari pertama Yesus berinkarnasi itu 1 Nisan yang tepat jatuh tanggal 25 Maret di dalam bukunya Chronographia. Jadi satu bapak gereja di Perancis ngomong malaikat Gabriel ketemu Maria tanggal 25 Maret. Bapak gereja yang lain dari Libya terpisah jarak ribuan tahun di Afrika Utara mengatakan yang sama.
Hari pertama inkarnasi tanggal 25 Maret. 9 bulan dari Maret, itu kan bulan Desember. Ini masih indikasi. Sekarang kita lihat catatan Bapak Gereja berikutnya. Ini yang menarik. Telesforus, Paus ke-9 Roma, di dalam buku Liber Pontifical, catatan-catatan Paus Roma, Telesforus, Paus ke-9 Roma, tercatat dia merayakan malam Natal, Christmas Eve, tahun 126, dan dia memberikan suatu aturan bahwa dibiasakan kalau mau merayakan Natal itu jangan tanggal 25-nya, tapi mulai dari 24 malam. Dan sejak saat itu, sejak permulaan abad kedua, tradisi melakukan kebaktian di malam Natal dilakukan. Telesforus, dia mati syahid. Karena di zamannya dia, pembantaian, penindasan, pembunuhan orang Kristen lagi marak-maraknya. Ini catatannya. Lihat bagian sebelah kiri. He appointed that at the season of the nativity of our Lord Jesus Christ. Dia menetapkan tanggal perayaan kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nih, bahwa perayaan misa untuk merayakan kelahiran Yesus harusnya dirayakan mulai malam sebelumnya. Jadi, Christmas itu dirayakan sejak Christmas Eve, perayaan malam Natal. Lihat penjelasannya. That night Mass of Christmas, misa malam Natal, ini akhirnya menjadi suatu kebiasaan dari ritual di Gereja Roma, bahwa setiap tanggal malam Natal, 24 Desember, ini ada kebaktian. Yang memulai ritual kebaktian malam Natal, Christmas Eve, ini orangnya, Telesforus tahun 126. Cuma di dalam catatan kakinya ada sebuah hal yang perlu saya koreksi, saya garis bawahi, bahwa tanggal Natal baru baku di abad keempat. Ini saya kritisi, karena catatan catatan kaki dari Liber Pontificalis ini keliru. Yang jelas, Telesforus, uskup ke-9 Roma, yang menetapkan pertama kali perayaan kebaktian Christmas Eve malam Natal 24 Desember. Theophilus dari Alexandria. Kalau Telesforus itu dari garis muridnya Rasul Petrus. Kalau Theophilus dari Antioquia, ini dari garis muridnya gereja-gereja Syria, juga Petrus, tapi Petrus yang dari Syria. Di dalam catatan buku Bapak-Bapak Gereja, Theophilus dari Antioquia tahun 176 Masehi memimpin misa kebaktian Natal 25 Desember. Tentu 25 Desembernya bukan 25 Desember Gregorian, kalender kita zaman sekarang, tapi kalender Gereja Roma zaman dulu. 25 Desember kalender Julian, kalender yang pertama. Theophilus di Syria, Antioquia, merayakan ibadah Natal tercatat tahun 176 tanggal 25 Desember. Nih, Anda bisa lihat di dalam website. Saya garis bawahi. Theophilus dari Antioquia yang naik tahta kepausan kepatriakan di Syria, memimpin gereja Syria antara tahun 171 sampai 183, dia sudah merayakan hari raya kelahiran Yesus tanggal 25 Desember 176. Nah, Bapak gereja berikutnya, Bapak gereja keempat, Demetrius. Demetrius ini Paus Alexandria, pemimpin gereja tertinggi di Mesir, pemimpin gereja Koptik. Dia bukan hanya merayakan Natal, tapi dia memberikan tulisan penggembalaan yang dipakai menjadi acuan seluruh gereja-gereja sedunia, bahwa perayaan Natal itu patokannya ini. Di dalam Didaskalia Apostolorum
Koptik yang pertama kali, bahwa kita harus memperingati kelahiran Tuhan kita pada tanggal 29 bulan keempat Mesir, bulan Kiyah. Yang kalau dikonversi itu jatuhnya tanggal 25 bulan Desember kalender Julian. Atau tanggal 29 bulan keempat Mesir, bulan Kiyah, itu bertepatan dengan tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani, bulan Kislev. Apa yang ditulis oleh Paus Demetrius dibagikan ke semua pemimpin-pemimpin gereja kuno saat itu di tahun 180. Dan sejak saat itu, gereja Syria, gereja Yunani, gereja Roma mengikuti penetapan tanggal yang baku seperti yang ditulis Demetrius. Yang tertua ini dari Koptik. Tanggal 25 Kislev itu sama dengan hari Hanukkah kalau kita menggunakan penanggalan Yahudi ya. Tanggal 25 Kislev itu Hanukkah. Jadi Yesus itu lahir tepat pada hari Hanukkah, yang mana pada hari itu, tanggal itu sama dengan tanggal 29 bulan Kiyah di Mesir, yang pada hari itu juga itu sama dengan tanggal 25 Desember Julian. Ini tercatat di dalam Didaskalia Apostolorum. Ini dokumen gereja resmi yang menjadi patokan semua gereja-gereja sedunia. Saya punya Didaskalia Apostolorum yang dari Koptik, tapi saya tidak fotokan. Yang ada yang saya fotokan di sini adalah Didaskalia Apostolorum dari versi Yunani. Didaskalia Apostolorum Koptik tahun 180 disalin dan dijadikan patokan gereja-gereja Yunani di tahun 190-200-an. Nih. Di dalam Didaskalia Apostolorum Yunani yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris tertulis, rayakanlah, saudara-saudara, mengenai perayaan-perayaan. Yang pertama, yang terutama dari semua hari kelahiran yang harus dirayakan adalah pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani. Sama kan? Hari Hanukkah. Di mana Hanukkah itu 25 Kislev, di saat itu jatuh tanggal 29 bulan Kiyah. Tanggal 29 bulan Kiyah Mesir itu paralel dengan tanggal 25 bulan Desember Julian. Datanya lengkap ini. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada catatan sejarah bahwa Yesus lahir tanggal 25, oh siapa bilang? Siapa bilang? Hippolytus. Hippolytus mencatat kelahiran Yesus berdasarkan kalender Julian. Dia mengatakan, kedatangan pertama Tuhan kita dalam daging, kelahiran Yesus yang berinkarnasi dalam wujud manusia anak Maria, ketika lahir di Bethlehem, 8 hari sebelum bulan Januari. Nah, kalau hari pertama 1 Januari, hari kedua tanggal 31, hari ketiga tanggal 30, itu kan 8 hari. Kapan? Jatuhnya tanggal 25 bulan Desember. Jadi kalau Demetrius menggunakan kalender Ibrani dan kalender Mesir kuno, Hippolytus dari Roma menggunakan kalender Julian. Endingnya, ujung-ujungnya kembali lagi jatuh tanggal 25 Desember. Ini orang Roma, beda-beda ini. Jaraknya terpisah-pisah, satu di Syria, satu di Mesir, satu di Prancis, satu di Roma, satu di Libya. Catatan-catatan Bapak Gereja satu kata, rujukannya satu tanggal. Tidak ada perbedaan. Ini di dalam komentarnya Hippolytus tentang kitab Daniel. 25 Desember tentu 25 Desember kalender Julian. Ini bukunya. Ini tulisannya. Kedatangan pertama Tuhan kita di dalam daging ketika dia lahir di Bethlehem 25 Desember.
bulan Desember, tanggal 25, hari Rabu. Di saat Kaisar Agustus di tahun ke-42. Nah, terjemahan ini 25 Desember ada catatan kaki. Ini dipermudah karena tulisan aslinya adalah ini loh. Dia lahir 8 hari sebelum kalender Januari. 8 hari sebelum kalender Januari, 8 hari sebelum tanggal 1 Januari, itu tanggal 25 Desember. Ini tegas. Berapa Bapak Gereja ini? Udah 5 ya. Yuk kita lihat catatan sejarah lagi. Bapak Gereja yang ke-6. Clement dari Alexandria di tahun 200-an mengatakan, di zamannya dia, banyak orang merayakan Natal yang berbeda-beda. Baik sekte-sekte yang benar maupun sekte-sekte bidat, semua pada merayakan Natal dengan tanggalnya yang berbeda-beda. Catatan Clement dari Alexandria menunjukkan bahwa Natal sudah dirayakan berbagai kelompok, baik gereja yang benar maupun bidat-bidat Kristen. Di abad 2, di tahun 180-200-an. Ini catatan Clement. Ada yang merayakan, ada yang merayakan tanggal 28, ada yang merayakan 28 Agustus, ada yang merayakan 25 Day of Pekon, tanggal 25 bulan Pakon. And the follower of Basilides, pengikutnya Basilides, ini bidat-bidat Kristen, bidat-bidat Gnostik abad pertama, juga merayakan Natal, sekaligus di hari itu diadakan ritual baptisan. Jadi yang menarik, menurut catatan Clement dari Alexandria, para bidat-bidat Kristen, bidat-bidat Gnostik pun sudah merayakan Natal di abad kedua, antara tahun 180 sampai tahun 200-an, dengan tanggal yang beramai-ramai. Berbeda-beda. Ini. Jadi, kalau ada yang mengatakan tidak ada perayaan Natal sebelum Insol Invicus abad keempat, tidak ada perayaan Natal sebelum tahun 274, siapa bilang? Clement Alexandria mengatakan perayaan Natal itu macam-macam. Banyak tanggalnya beda-beda. Oleh sebab itu, di Daskalia Apostolorum yang ditulis oleh Demetrius dari Alexandria menentukan, merapikan bahwa Natal itu patokannya kalau menggunakan kalender Mesir, kalender bintang Sirus, itu 29 bulan Kiyah. Kalau menggunakan kalender Ibrani, 25 Hanukkah, 25 Kislev. Kalau menggunakan kalender Julian, 2 Desember Julian. Demetrius yang menetapkan supaya seragam. Kenapa ada perayaan Natal yang berbeda-beda? Kenapa gereja yang satu dengan gereja yang lain, termasuk kelompok-kelompok bidat, perayaan Natalnya beda-beda? Karena kalender-kalender kuno itu tidak menggunakan satu sistem kalender. Kita orang-orang modern hanya mengenal 2, kalender matahari atau kalender sistem bulan. Nah, orang-orang kuno di abad pertama, abad kedua, di Timur Tengah, dia tidak mengenal hanya 2 sistem kalender matahari atau kalender kuno. Ada kalender matahari, ini kalender Julian yang dipakai orang-orang Yunani Romawi. Hippolytus menggunakan kalender ini, Irenaeus menggunakan kalender Julian, kalender matahari. Ada kalender Arab, kalender bulan. Orang-orang di Yordania, orang-orang di daerah Arab sebelah dekat sekitar Israel, kalendernya bulan, 354 hari per tahun. Bukan 365 hari per tahun, tapi 354, beda 11 hari setiap tahunnya, selisih. Di Mesir, dia tidak menggunakan kalender matahari atau kalender bulan. Demetrius, orang-orang yang di Alexandria, kalendernya menggunakan kalender bintang peredaran bintang Sirus. Nih. Sedangkan di Palestina, di Israel, ini kalendernya paling rumit.
kalendernya ini gabungan antara kalender matahari dan bulan. Jadi ada satu tahun yang 12 bulan, tapi ada tahun tertentu itu bukan isinya 12 bulan, tapi 13 bulan. Tahun yang menggunakan bulan Adar Seni, bulan Adar yang kedua. Jadi tahun ini 12 bulan, tahun ini 12 bulan, tahun berikutnya 13 bulan. Karena masing-masing wilayah di dalam dunia kuno punya kalendernya masing-masing, di mana satu tahun itu tidak seragam. Ada yang 365 hari, ada yang 354, ada yang beda lagi karena dia menggunakan bintang Sirius 366, ada kalender gabungan seperti di Israel. Sehingga setiap tahun itu jatuhnya berbeda-beda. Saya kasih ilustrasi gini ya, misalnya Gracia Pelo lahir pada hari Natal, 25 Desember, yang bertepatan Natal itu Idul Fitri. Kalau saya berulang tahun yang pertama kali, ulang tahun saya yang pertama kali tanggal berapa? Tergantung saya menggunakan kalender apa. Kalau menggunakan kalender matahari, saya harus dirayakan tanggal 25 Desember. Tapi kalau saya menggunakan kalender bulan, maka ulang tahun pertama saya harus maju 11 bulan. Maju 11 hari. Harus melalui perhitungan kalender bulan, yaitu setiap Idul Fitri. Tidak mengikuti kalender matahari, harus 25 Desember. Saya harus ulang tahun dirayakan setiap Idul Fitri. Di mana satu tahunnya selalu maju 11 bulan. Tahun kedua maju lagi 11 bulan. Nah itu loh. Ini yang menyebabkan ada perayaan yang berbeda-beda. Karena ada perbedaan perayaan Natal, Paus Alexandria, Demetrius dari Alexandria, membuat suatu perhitungan dan menjadi patokan untuk perayaan Natal seluruh gereja di dunia. Tanggal 29 bulan Kiyah yang jatuh pada tanggal 25 Desember Julian. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Kalau memang benar-benar 25 Desember, tapi sekarang pertanyaannya kenapa gereja Ortodok Koptik merayakan 7 Januari, gereja Syria, gereja Ethiopia, gereja Armenia 7 Januari, sedangkan Protestan dan Katolik merayakan tanggal 25 Desember. Kalau memang benar-benar acuannya tanggal 25 Desember. Nah, ini pertanyaan kan? Ini loh. Masalahnya gereja Ortodok itu mengacu kepada kalender yang pertama, kalender Julian. Sedangkan Roma dan Protestan, Roma Katolik dan Protestan menggunakan kalender yang baru. Kalender Gregorian yang baru dibuat di abad ke-16. Peralihan antara kalender Julian dan Gregorian ini ada selisih hari. Masalahnya di situ. Tanggal 25 Desember Julian itu sama dengan tanggal 6 atau tanggal 7 Januari Gregorian. Jadi baik Ortodok maupun Katolik dan Protestan, acuannya tanggal 25 Desember, bedanya yang satu 25 Desember kalender Julian, kalender yang kuno. Katolik dan gereja Protestan menggunakan 25 Desember acuannya, tapi kalender yang baru. Tapi masalah ini tolong nggak usah dibesar-besarkan. Karena sekalipun gereja Ortodok Koptik merayakan Natal tanggal 6 atau 7 Januari, gereja Ortodok Koptik di Yerusalem, di Israel, ikut merayakan Natal bersama tanggal 25 Desember bersama dengan gereja Katolik Roma, 25 Desember. Tapi sebaliknya, gereja Katolik Roma di Mesir, untuk menggalang persaudaraan sesama Kristen, sekalipun gereja Roma itu 25 Desember gereja Gregorian, kalender Gregorian, gereja Katolik Roma di Mesir ikut merayakan Natal tanggal 7 Januari sama dengan gereja Koptik, sesama orang Kristen Koptik yang lain. Jadi tidak saklek gitu loh. Ini saya ambil di foto di internet. Di Palestina, orang-orang Muslim itu ikut merayakan Natal berpose dan ada di ikut merayakan bersenang-senang di dalam perayaan Natal ini sesuatu yang umum ya. Hanya di negara-negara yang semakin jauh dari Timur Tengah, dia melebihi Arab dari orang Arab, di mana orang-orang Arab di Palestina itu, orang Kristen Muslim di hari raya Natal tidak ada masalah, ikut merayakan semua.
Bahkan Mahmud Abbas, pemimpin gereja tertinggi, pemimpin Palestina tertinggi, Presiden Palestina, setiap tanggal 24 malam, Christmas Eve, dia hadir di gereja kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Dia mengikuti kebaktian tausiah. Dari awal sampai kebaktian khotbah terakhir selesai dia ikut. Setelah kebaktian ada perjamuan kudus. Nah, pada waktu perjamuan kudus ini dia permisi keluar. Tapi sejak awal kebaktian sampai khotbah dia ikut hadir di dalam setiap perayaan Natal. Di kanan kirinya biasanya Mahmud Abbas, dulu Yasser Arafat, pada waktu masuk ke dalam gereja mengikuti kebaktian Natal, dikawal oleh ajudannya. Sebelah kanan ada Hamas, sebelah kirinya ada Fatah. Yang kayak begini tidak ada masalah di Timur Tengah. Saya pernah pergi ke Israel atas hadiah seseorang, saya disponsori untuk ke Israel. Pada waktu saya di gereja kelahiran Yesus, ada rombongan puluhan orang Palestina Muslim dengan jilbab-jilbab masuk, datang dan berpusuh di sini. Langsung saya foto. Jadi di Timur Tengah, orang Muslim, orang Kristen, itu tidak seperti kayak orang-orang yang ada di Indonesia, yang akhir-akhir inilah, kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Jadi orang-orang di Indonesia kadang-kadang ya kayak lebih Arab dari orang Arab lah kira-kira gitu. Nah, sekarang saya kasihkan perbandingan. Kalau di dalam kekristenan, orang-orang Kristen bisa menunjukkan 7 tulisan bapak-bapak gereja yang terpisah ribuan kilometer. 1 bapak gereja dari Perancis, Irenaeus dari Lyon. 1 bapak gereja dari Libya, Julius Africanus. 1 bapak gereja dari Mesir, Demetrius. 1 bapak gereja dari Syria Utara, Antioquia, Theophilus. 1 bapak gereja dari Roma, Telesphorus dan Hippolytus. Hanya beda tahun, Telesphorus tahun 126, Hippolytus tahun 180-an. Semua memberikan catatan-catatan sekalipun mereka hidupnya terpisah-pisah ribuan kilometer. 7 orang bapak-bapak gereja yang terpisah ribuan kilometer memberi catatan-catatan sejarah yang mengacu ujung-ujungnya tanggalnya 1. Bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember bulan kalender Julian yang sama dengan kalender Mesir 29 bulan Qiyah, atau pada waktu itu bertepatan dengan 25 bulan Kislev kalender Ibrani. Pertanyaannya, bagaimana dengan kelahiran Muhammad? Saya temukan 2 buku ini di toko-toko buku Muslim. Setelah saya baca, saya baru kaget. Oh, kok ada orang Muslim yang menolak hari lahirnya Muhammad ya? Menarik sekali buku ini. Akhirnya saya baca. Ternyata di dalam buku-buku yang saya paparkan di sini, Muhammad tidak pernah merayakan ulang tahun. Kelahirannya Muhammad tidak pernah dirayakan oleh tabi'in, oleh sahabat, tabi'in, tabi'at tabain. Sahabat adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad. Tabi'in generasi kedua setelah zamannya para sahabat-sahabat Muhammad hidup. Tabi'at tabain generasi ketiga keempat. Jadi 4 generasi pertama Islam tidak pernah merayakan kelahiran Muhammad. Saya baru tahu dari buku-bukunya orang Muslim. Bahkan dari tulisan-tulisannya orang Muslim tadi yang ini yang nulis bukan orang Kristen ya. Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad ini bukan orang GKI, bukan orang GBI, bukan orang Katolik. Yang sebelah kanan. Adakah Maulid Nabi? Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Said, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, ini bukan Romo Katolik, bukan pendeta gereja Lutheran, bukan gereja Calvin. Jadi data-data ini saya tahu dari catatan orang-orang Muslim dari kelompok Salafi. Perayaan peringatan kelahiran Muhammad baru dilaksanakan pertama kali di abad 5 Hijriah. Jadi setelah 400-500 pasca kematian Muhammad, baru
kelahiran Muhammad pertama kali dirayakan. Itu 5 abad setelah kematian. Yuk kita lihat rekamannya ya. Kita lihat penjelasan ustadz-ustadz dari golongan Salafi. Yang mana tentu ini bukan keseluruhan Islam. Tapi setidaknya dia Islam. Dengarkan ceramahnya ustadz ini ya. Dengan orang yang mengatakan, ya memang maulid Nabi itu belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kan ini bukan bid'ah karena ada maslahatnya. Di zaman Rasulullah SAW itu belum dibutuhkan karena para sahabat sudah mengenal dan setia kepada Rasulullah SAW. Sementara zaman sekarang banyak orang yang tidak seperti itu. Ini jadi mereka mengatakan butuh acara maulid Nabi. Kita katakan bahwasanya acara maulid Nabi itu sarana apa ritual? Ritual kan? Itu bukan sarana, itu ritual. Kalau itu ritual ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Ya. Dan semua ritual yang perlu kita ketahui sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak ritual untuk mengenal Nabi, untuk mencintai Nabi banyak. Ritual dengan belajar hadis-hadis Nabi, ritual dengan sholat rawatib, dengan sholat sunnah. Kita bisa baca sirah Nabi SAW. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kuat bahwasanya Maulid Nabi adalah suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka kita pun tidak melakukannya. Dan yang lebih cinta kepada Nabi adalah para sahabat. Kalau kita bicara ini dalam rangka untuk cinta kepada Nabi, kita katakan para sahabat lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para tabi'in, imam yang 4 lebih cinta kepada Nabi daripada kita-kita ini. Ternyata mereka tidak pernah melakukan acara Maulid Nabi. Padahal kecintaan para sahabat kepada Nabi lebih daripada kita. Kemudian perkara berikutnya, Nabi merayakan hari kelahirannya tiap pekan sekali. Bukan tahunan, tapi tiap pekan. Yaitu setiap hari Senin, dan cara merayakannya dengan berpuasa. Bukan cara merayakannya, tapi cara bersyukurnya. Rasulullah. Anda sudah dengarkan bahwa kelompok Salafi sama seperti orang-orang dari kelompok yang menulis buku-buku ini, dia mengajukan data-data bahwa 500 tahun pertama Islam tidak pernah ada orang Islam yang merayakan kelahiran Muhammad. Ustadz Firanda mengatakan, kalau ngomong cinta Muhammad, ya orang-orang yang di zaman Muhammad lah, sahabat-sahabat Muhammad lah yang paling cinta, yang lebih dekat dengan Muhammad. Itu alasannya kelompok Salafi. Dari kelompok Salafi ini baru saya tahu bahwa 500 pertama sejak pasca kematian Muhammad, tidak ada satu orang Muslim pun di dalam 5 abad pertama yang merayakan Maulud Nabi Muhammad, nabinya orang Muslim. Beda dengan kekristenan. Yang merayakan itu banyak sekali. Bahkan Clement dari Roma mengatakan kelompok-kelompok Basiledes, kelompok-kelompok bidat gnostik merayakan juga dengan tanggal yang berbeda-beda. Bapak-bapak gereja, uskup-uskup yang ternama menyebut tanggalnya 25 Desember. Hippolytus menyebut 25 Desember. Telesforus menetapkan aturan kalau merayakan Natal diawali Christmas Eve, malam Natal, jangan hari Natalnya, tapi Christmas Eve 24 Desember. Theophilus dari Antioquia memimpin misa Natal tahun 176 tanggal 25 Desember. Beda kan? Di Kristen, bapak-bapak gereja yang mencatat perayaan Natal banyak sekali. Di dalam sejarah Islam, orang-orang Muslim 5 abad pertama tidak ada yang merayakan. Nih, Anda bisa lihat. Mungkin PPT saya akan saya kasihkan ke Pak siapa namanya, orang GKK ini supaya disebarkan. Yang pertama kali merayakan hari kelahiran Muhammad adalah kelompok dari Fatimiyah. Fatimiyah itu di dalam Islam kategorinya bid'ah. Dia kelompok Syiah. Kelompok Rafidiyah. Nih. Jadi baru dirayakan di Mesir, itu pun dari kelompok-kelompok yang bukan kelompok-kelompok mainstream yang di dalam Islam dikategorikan kelompok bidat. Bid'ah itu bidat. Nih.
Dia baru dirayakan di dalam kerajaan Ubaidah dinasti Fatimiyah. Ini dinasti Syiah di Mesir. Ini abad ke-5 Hijriah. Ini yang merayakan orang-orang Muslim dari kelompok yang menurut buku ini adalah bidat, abad ke-5 setelah Hijriah, 5 Hijriah, abad ke-5 Hijriah. Nih. Mereka merayakan Natal, mereka merayakan Maulidan karena mereka kayak gimana ya? Kristen merayakan kelahirannya Yesus, kenapa kita nggak merayakan? Kita bikin yuk. Nah, kira-kira begitu. Ikut-ikutan. Nih. Jadi di dalam kekristenan perayaan Natal itu sudah tradisi yang sangat-sangat kuno sejak tercatat ya, awal abad kedua tercatat. Artinya sebelum tercatat sudah ada perayaan dan ramai dirayakan seluruh gereja-gereja sedunia. Sedangkan di dalam Islam sebaliknya, 5 abad pertama di dalam Islam tidak pernah ada tradisi merayakan Maulid Nabi Muhammad. Baru diadakan 500 tahun setelah kematian Muhammad, itu dirayakan di dinasti Fatimiyah, yang menurut buku-buku itu mereka golongan bid'ah, golongan bidat. Seluruh dunia Islam di abad ke-5 pun, itu pun masih hanya di Mesir saja. Islam di Arab Saudi belum merayakan, Islam di Yordania belum merayakan, Islam di Irak, Iran belum merayakan, hanya di Mesir saja. Dan mengenai tanggal kelahirannya pun menurut menurut hadis, tanggal kelahiran Muhammad itu tidak satu kata. Beda dengan 7 bapak-bapak gereja yang saya tampilkan. Semua rujukannya endingnya 25 Desember, satu kata. Rata-rata orang zaman sekarang mengatakan Muhammad lahir di tahun gajah karena dia lahir pada waktu penyerangan Raja Abrara, Raja Ethiopia dengan gajah ke Arab Saudi. Ini pun juga saya ragu. Saya ragu ada penyerangan dengan menggunakan gajah untuk menyerang suatu daerah di padang gurun yang sangat-sangat kering. Kata-kata geleng-geleng. Hanya orang-orang yang tidak tahu strategi perang membawa hewan gajah yang besar, yang perlu makanan banyak dan perlu minum air yang banyak untuk menyerbu padang gurun. Ini kadang-kadang saya geleng-geleng. Kok bisa ini ada sejarah kayak gini? Di dalam catatan sejarah, Raja Abrara itu tidak menyerang Mekah, Saudi Arabia, dia menyerang ke Taif dan tidak menggunakan gajah. Bukan di prasasti Bendungan Yaman, ini tercatat di dalam prasasti Muraihan, ini saya belum ralat ya. Catatan penyerangan Raja Abrara dari Ethiopia ke Saudi, ke Taif, itu didokumentasikan di prasasti Muraihan. Dan juga disebut di dalam catatan sejarah dunia yang ditulis oleh Prokopios, sejarawan Yunani, di dalam bukunya Kronika. Penyerangan Raja Ethiopia ke Taif itu tahun 550. Prasasti Muraihan tertulis, prasasti ini ditulis tahun 552 untuk memperingati kemenangan penyerbuan Raja Abrara ke Taif. Jadi orang Ethiopia menang perang, mengalahkan, menundukkan, menguasai Taif sebelum tahun 552. Karena menang dibuatkan prasasti untuk mengenang kemenangan dari Abrara. Jadi Abrara tidak kalah tapi malah menang. Nah, yang jadi masalah kalau tahun gajah itu memperingati penyerbuan Abrara ke Mekah, Muhammad tuh lahirnya 571. Sedangkan penyerangan Abrara ini bukan tahun 571 tapi 20 tahun sebelum kelahiran Muhammad. Jadi ada sesuatu yang not matching antara dokumen prasasti Muraihan, ini prasastinya, dengan catatan Sirah Nabawiyah. Ini ada yang nggak matching. Menurut Imam Hambali, tanggal, kalau tadi tahunnya tidak matching ya,
Ada yang bilang 571 itu tahun gajah, padahal penyerbuan Abraha bukan 57 tahun, 20 tahun sebelum tahun 571. Tahun 552, 550. Mengenai tanggalnya pun bermasalah. Karena di dalam hadis ada banyak tanggal, ada yang bilang tanggal 2, Rabiul Awal, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 17, tanggal 18. Karena ada banyak tanggal, akhirnya ulama-ulama kumpul dan merapatkan kira-kira tanggal yang benar itu yang mana. Jadi ijma para ulama itu tanggal 12 Rabiul Awal, itu ijma. Kesepakatan. Di dalam kekristenan tidak pernah ada rapat, tidak pernah ada kesepakatan dari pendeta-pendeta untuk menentukan Natal. Semua sudah melaksanakan tradisi dari bapak-bapak gereja yang lebih tua tanpa pernah rapat. Bahwa Natal sejak abad kedua, sejak tahun 126, sejak zamannya Telephorus, Paus ke-9 Roma, dia sudah merayakan Christmas Eve yang menjadi tradisi sampai hari ini. Theophilus dari Antioquia sudah merayakan Natal dan tercatat di dalam catatan bapak-bapak gereja, dia memimpin misa Natal tanggal 25 Desember. Dokumen gereja sedunia, Didaskalia Apostolorum, yang tertua Didaskalia Apostolorum Koptik, sudah menentukan Natal itu tanggal 29 bulan Kiyah, yang paralel sama dengan tanggal 25 bulan kalender Julian. Semua satu kata. Dan tidak pernah ada rapat untuk menentukan Natal. Beda sama Islam. Ada banyak pandangan, ada banyak riwayat mengenai tanggalnya kelahiran Muhammad. Sehingga diperlukan kesepakatan dari sekian tanggal mana yang akan dipilih. Mengenai tentang makna rohaninya, saya hanya berikan sedikit. Selebihnya biarkan dijelaskan oleh Bapak-Bapak Pendeta. Bahwa Allah berinkarnasi. Allah berinkarnasi, inkarne, menjadi manusia, menjadi daging. Itu maha kuasa, itu hal yang sederhana. Allah menjelma, menyatakan diri dalam berbagai wujud, berbagai bentuk yang bisa dilihat oleh manusia, yang bisa dilihat oleh nabi-nabi, dengan panca inderanya. Itu hal yang biasa dan sudah dilakukan berkali-kali dalam perjanjian lama. Jadi begitu Allah turun menjelma, menyatakan diri dalam wujud manusia, tidak pernah ada orang Kristen dan orang-orang yang lain dari abad pertama sampai abad ke sekarang ini yang mempertanyakan, karena apa? Yang seperti ini, Allah menampakkan diri, menyatakan diri, itu berkali-kali. Malah kita yang mempertanyakan, kalau ada Allah, yang namanya Allah, yang ngaku-ngaku Allah, tapi dia tidak bisa menjelma, tidak bisa menyatakan dirinya kepada manusia dengan cara yang bisa diterima panca indera, yang bisa dilihat, yang bisa diraba oleh tangan, yang bisa didengar suaranya. Ini yang malah aneh. Kok bisa ada yang ngaku-ngaku Allah seperti itu, tapi dia tidak bisa, tidak mampu, tidak memiliki kemampuan? Kenapa Allah tidak bisa? Kenapa Allah tidak mampu menyatakan dirinya? Di semua perjanjian lama, Allah pernah menjelma, menyatakan dirinya dan berkomunikasi, berinteraksi dengan Musa dalam wujud semak yang terbakar. Dia pernah ketemu dengan Daniel dalam wujud malaikat terang. Kepada Abraham dengan malaikat Adonai, malak Adonai. Menjumpai Paulus dalam wujud sinar dan suara. Allah pernah menyatakan diri dan berkomunikasi, berinteraksi dengan nabi-nabi hanya suara tanpa rupa. Hanya ada suara. Yang kayak begini ini biasa di dalam iman Yahudi dan kekristenan. Jadi kalau ada gambaran suatu keyakinan bahwa Allah tidak mampu menjelma, Allah tidak mampu menyatakan diri, Allah tidak bisa berinkarnasi, ini merupakan suatu gambaran bahwa di dalam keyakinan orang tersebut, Allah yang diyakini mereka, dia adalah Allah yang tidak maha kuasa. Dia Allah yang tidak mampu menjelma, tidak bisa, tidak sanggup menjelma. Bagi iman Kristen, Allah yang tidak bisa, Allah yang tidak mampu, Allah yang tidak sanggup menjelma, dia bukan Allah di dalam kacamata Kristen. Dan untuk apa Allah itu harus turun, hadir, menjelma, berinkarnasi dalam wujud manusia? Itu hanya karena cinta. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruhkan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Karena cinta, Allah udah kasih sekian ribu tahun, Allah udah lihat, Allah udah tunggu. Tidak ada satu manusia yang bisa menyelesaikan dosa-dosa yang dia perbuat. Oleh karena itu, Allah intervensi. Oke nak, waktu yang aku berikan terlalu lama, ribuan tahun. Terlalu sabar aku menunggu. Kamu yang buat dosa, kamu yang harus menyelesaikan. Tapi waktu yang aku berikan untuk kalian menyelesaikan dosa terlalu lama, aku terlalu sabar ribuan tahun. Sekarang, sini, izinkan aku yang menyelesaikan dosa-dosa yang kamu perbuat. Karena dia tahu, kita tidak akan pernah mampu menang melawan dosa. Oleh karena itu, dia mengutus anaknya sendiri untuk hadir dalam wujud manusia, dalam rupa manusia, untuk menebus kita. Ini hanya karena cinta. Dan mengenai ulasan teologis, mengenai makna Natal secara teologis, saya bisa berbagi job dengan para pendeta. Biarlah para pendeta yang akan menjelaskan lebih lagi di minggu-minggu yang akan datang di semua khotbah-khotbah. Karena saya membatasi diri, di malam hari ini saya hanya menunjukkan aspek sejarah. Saya tunjukkan ada 7 bapak-bapak gereja sebelum tahun 274. Ada 7 bapak-bapak gereja, bukan 1 ya, 7 bapak-bapak gereja sebelum tahun 336, sebelum perayaan Sol Invictus, sebelum Dewa Matahari dirayakan. 200 tahun sebelum Dewa Matahari dirayakan kelahirannya, 200 sebelum Dewa Matahari ini dirayakan di Roma, 200 tahun sebelumnya, orang-orang Kristen sudah tercatat di dalam tulisan bapak-bapak gereja, sudah merayakan. Dan yang menulis ini bapak-bapak gereja yang terpisah satu sama lain ribuan kilometer. Satu mencatat dia tinggal di Lyon di Prancis, satu nulis tahun 126 di Roma, satu nulis di daerah Libya, Julius Africanus, satu nulis di Alexandria di Mesir, satu menulis di Antioquia, Syria bagian utara. Ini jarak antara satu orang dengan yang lain, ini ribuan kilometer, dan 7 orang yang berbeda-beda terpisah jarak ribuan kilometer, catatannya merujuk ke satu tanggal, 25 Desember, kalau menggunakan kalender Julian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. شعبك وكنيستك يطلبون إليك وبك